Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayadi Nada, mahasiswi dari STEBI Global Mulia Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Statistik Bisnis 1. Sebelumnya, saya menjelaskan dulu apa itu Statistik Bisnis 1, yaitu ilmu pengetahuan kebijakan yang baik di hadapan ketidakpastian dan digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Contohnya seperti analisis finansial, ekonometri, auditing, dan penelitian pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang deviasi rata-rata. Berikut akan saya jelaskan untuk materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi statistik bisnis 1 dengan materi deviasi rata-rata. Pengertiannya sendiri, deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Deviasi sendiri merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Jadi, apabila skornya diberi lambang X, maka deviasinya berlambang X. Jika skornya Y, maka lambang deviasinya pun Y. Karena deviasi merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap mean grupnya, maka sudah barang tentu akan terdapat dua jenis deviasi, yaitu deviasi yang berada di atas mean dan deviasi yang berada di bawah mean. Untuk deviasi rata-rata sendiri adalah jumlah harga mutlak deviasi dari tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri, yang mencerminkan setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus dari deviasi rata-rata sebagai berikut. Ada keterangannya, yaitu AD atau biasa disebut average deviation atau deviasi rata-rata, sigma X atau jumlah harga mutlak, dan N adalah number of cases. Di sini ada contoh materi dari data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Di tabel ini ada contoh pertama, yaitu nilai hasil studi tingkat SMA yang berhasil dicapai Anto dan perhitungan hasil rata-ratanya. Di sini bisa dilihat rumus deviasi adalah, karena ini deviasi pertama, jadi lambangnya adalah X, yaitu dengan rumus deviasi adalah X sama dengan X besar dikurangi MX. MX ini adalah ada rumusnya, yaitu di sini untuk mencarinya adalah dengan sigma X, yaitu nilai dari X-nya ini sendiri jelas ada 490 dibagi N. N itu adalah frekuensi atau number of cases-nya 7. Hasilnya adalah 70. Lalu dikurangi dengan nilai X-nya ini sendiri. Maaf, saya ulangi. Nilai X-nya ini dikurangi dengan MX untuk mendapatkan hasil deviasi. Contohnya ini ada 73 dikurangi 70 sama dengan plus 3. Berikut dengan kolom yang lainnya, apabila dijumlahkan hasilnya adalah deviasi rata-ratanya adalah 42. Deviasinya saja. Lalu untuk mendapatkan deviasi rata-ratanya, yaitu sigma X dibagi N, yaitu deviasi dibagi frekuensinya ini sendiri, yaitu 42 dibagi 7 hasilnya 6,0. Jadi nilai hasil studi yang dicapai oleh Anto adalah 6,0 untuk deviasi rata-ratanya. Dan untuk contoh yang selanjutnya, yaitu ada contoh 2 hasil studi tingkat SMA yang berhasil dicapai Anita dan perhitungan hasil rata-ratanya. Karena ini contoh yang kedua, maka lambang simbolnya berubah menjadi Y. Dan untuk rumusnya pun sama, yaitu deviasi adalah dengan rumus Y sama dengan Y besar atau nilai dikurangi MY. Yaitu dengan rumus yang sama, MY adalah sigma Y dibagi N, yaitu 490 untuk nilainya, dan N yaitu dari hasil frekuensi yaitu 7, hasilnya 70. Maka nilai Y dikurangi 70, 73 dikurangi 70, yaitu memiliki selisih plus 3. Berikut juga dengan kolom yang selanjutnya, hingga apabila ditotal menjadi 12. Maka dari itu deviasi rata-ratanya yaitu 12 dari hasil deviasi dibagi dengan frekuensi 7. Hasilnya 1,7 untuk nilai hasil studi tingkat SMA yang berhasil dicapai Anita.
Dalam menjumlahkan deviasi ini, tanda aljabar yaitu tanda plus dan tanda minus diabaikan. Jadi yang dijumlahkan adalah harga mutlak deviasi tersebut. Apabila nilai mereka masing-masing dijumlahkan dari dua contoh yang slide sebelumnya, maka bisa dilihat nilai kata-kata hitungnya. Maka ternyata kedua orang lulusan ini adalah memiliki nilai kata-kata yang sama, yaitu sebesar 70. Sepintas, lalu dengan melihat besarnya mean yang dicapai oleh kedua orang lulusan tersebut, kita mengatakan bahwa mereka itu memiliki kualitas hasil belajar yang sama. Tetapi apabila kedua orang itu kita cari deviasi kata-katanya, kita akan segera tahu bahwa meskipun mean mereka sama, penyebaran nilai mereka berbeda. Anto dengan nilai yang dicapai yaitu 6,0, sedangkan Anita yang dicapai dengan 1,7. Karena deviasi kata-kata yang dimiliki Anita lebih kecil daripada deviasi kata-kata yang dimiliki oleh Anto, maka dapat kita interpretasikan nilai hasil studinya Anita sifatnya lebih homogen daripada nilai studi yang dicapai oleh Anto. Yang kedua, ini adalah deviasi kata-kata dengan data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi dari 1. Di sini ada contoh tabelnya sama seperti contoh yang deviasi yang sebelumnya, tapi ini memiliki skor frekuensi yang lebih dari 1. Di sini rumusnya pun sama, dan ini skor frekuensinya yang lebih dari 1. Diketahui sigma fx yang di sini adalah sama dengan 82 dan n adalah 50. Dengan demikian, untuk mencari deviasi kata-katanya, sigma fx adalah 82 dibagi 50 adalah 1,64. Lalu ini juga ada yang ketiga, data dikelompokkan. Sama saja dengan data slide yang di sebelumnya, dengan rumus yang sama, yaitu sigma fx dibagi dengan n, yaitu 756,8750 dibagi 80, hasilnya adalah 9,461. Baik, terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada saran, pertanyaan, dan masukan, bisa kirim ke alamat yang tertera, ada email dan nomor telepon. Terima kasih. Atas sebelumnya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.